Hello Billy Zoners, balik lagi sama gue di Billy Zone. Kita lanjutin lagi web novel Hazurewaku yang makin lama makin dark dan brutal ini. Di chapter sebelumnya, kita udah lihat gimana Ayaka Sogou, si ketua kelas kita yang badass, mati-matian ngelawan Wormgandar. Dia bahkan maksa masuk lagi ke zone konsentrasi tingkat dewa meski badannya udah teriak minta ampun. Tapi, apakah itu cukup buat ngerobohin salah satu murid terkuat Vicious? Jawabannya ada di chapter yang berjudul Goodbye ini. Let's check it out. Scene dibuka dengan suara nafas yang berat dan putus-putus. Hah, 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 Wajah Ayaka terpelintir menahan sakit yang luar biasa. Bahunya naik turun, megap-megap nyari oksigen. Di sekelilingnya, darah Wormgandar muncrat di mana-mana. Di lantai labirin, bahkan nyampe ke dinding putih lorong itu. Itu bukti kalau serangan Ayaka barusan emang kena telak. Tapi Billy Zoners, ini nih yang bikin putus asa. Beberapa meter di depannya, Wormgandar berdiri tegak. Dan luka-luka menganga di badannya, udah nutup lagi. Regenerasinya gila banget. Tiba-tiba, sang apostel putih itu buka suara. Gue udah mandi. Dia ngomong dengan nada puas yang creepy abis. Potensi manusia, gue udah mandi di dalamnya sepuas hati gue. Wormgandar ngangkat tangannya dan nunjuk ke arah Ayaka. Gue ucapin terima kasih, pahlawan dari dunia lain. Sementara itu, Ayaka cuma bisa ngos-ngosan. Dalam hatinya, dia tahu kondisinya udah kritis. Konsentrasiku benar-benar udah habis. Suara detak jantung atau suara yang biasa dia jadiin radar udah nggak kedengeran lagi. Tapi namanya juga Ayaka Sogou, mental bajanya gak ada obat. Dia tetap maksa badannya buat ngambil kuda-kuda bertarung. Aku masih bisa. Wormgandar ngeliat itu dan malah ketawa kecil. Hahaha, semangat lu boleh juga, tapi lu udah dibatas kan? Udahlah, stop aja. Gerararara. Lagian gue juga udah dipaksa makai banyak kapasitas regenerasi gue gara-gara lu. Tiba-tiba, tawa Wormgandar berubah jadi seringai licik, kayak baru nyadar sesuatu yang kocak. Kukuku, ngomong-ngomong nih ya, gue baru nyadar satu fakta yang major banget. Wormgandar ngetuk-ngetuk jidatnya pakai jari telunjuk. Gue emang diperintah buat menetralkan lu si Ayaka Sogou ini. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, gue nggak diperintah buat membunuh lu kan? Ayaka bingung, alisnya ngerenyit. Hah? Vicious cuma pengen lu nggak bisa ngapa-ngapain, alias netral. Artinya, gue nggak harus bunuh lu. Intinya, selama lu ketahan di sini, itu udah dihitung sesuai perintah. Goek! Sumpah Billy Zoners, tiba-tiba aja si Wormgandar muntah. Bukan muntah biasa. Dia kayak lagi ngeluarin isi perutnya secara paksa. Hoek! Ayaka ngeliat ini sebagai celah. Dia mau nyerang, tapi badannya nolak gerak. Tanpa suara panduannya, dia nggak bisa maksain tubuhnya yang udah remuk itu. Dia cuma bisa diam, ngeliatin apa yang dimuntahkan Wormgandar ke lantai. Itu adalah gumpalan daging, kayak bola daging yang dipadatkan. Sambil ngelap sisa muntahan di mulutnya pakai lengan, Wormgandar jelasin dengan santai. Ini namanya synthetic sacrament atau monster ekaristi sintetis. Gue simpen dalam keadaan terkompresi di dalam perut gue. Vicious bilang pakai aja kalau butuh pas lawan lu. Cuma ya barang ini selera rendahan banget. Gue bisa ngebayangin asal-usul makhluk ini. Makanya gue malas makainya. Wormgandar kelihatan terganggu, kayak lagi nahan sakit kepala. Tapi faktor Vicious di dalam diri gue makin berisik nih. Nyuruh gue buat bunuh. Tapi gue lagi nggak mood bunuh lu. Suara Wormgandar mulai terdengar jauh di kuping Ayaka yang udah berdengung. Makanya, gue pamit di sini aja. Gue mau nyari orang lain buat dibunuh. Wormgandar balik badan. Jana, dah. Dan gitu aja, dia ngilang dari ruangan itu. Ninggalin Ayaka sendirian. Ayaka refleks mau ngejar. Kakinya gerak sendiri karena insting. Tapi, langkahnya kepaksa berhenti. Karena gumpalan daging yang dimuntahkan tadi mulai mekar. Gumpalan itu kebuka dan perlahan berdiri. Bentuknya mirip manusia, tapi jauh dari kata normal.
Bayangin Billy Zoners, kayak beberapa mayat manusia yang udah dicincang-cincang, terus disambung-sambungin lagi secara asal-asalan jadi satu makhluk mutan. Lengannya ada 3. Dia pakai sisa-sisa baju dan perhiasan yang kelihatan familiar. Yang bikin mual, setengah wajahnya nggak ada kulitnya. Daging busuknya terekspos dan ada belatung yang ngegeliat di situ. Tapi, setengah wajah sisanya, Ayaka kenal wajah itu. Dia ingat banget. Tapi, nggak mungkin. Kenapa kok bisa gini? Ayaka shock berat. Yang dia dengar orang ini harusnya udah pulang ke kampung halamannya setelah dapat pengobatan dari Dewi Vicious pasca terluka parah di Perang Benteng Putih kemarin. Nggak salah lagi. Setengah wajah yang tersisa itu adalah wajah sekutunya. Agito-san! Bener banget, Billy Zoners. Makhluk mengerikan itu adalah Agito Angun, salah satu dari 4 orang suci, 4 Great Sages atau Yonkyoshe yang dulu berjuang bareng mereka. Ayaka yang panik langsung teriak, nyoba manggil kesadaran temannya itu. Apa Anda sadar, Agito-san? Ini Ayaka. Saya Ayaka Sogo. Agito-san. Tapi jawaban yang dia dapat cuma, Dari sudut mulut Agito, cairan kayak liur netes deras. Matanya yang terbelalak lebar itu kosong melompong, gak ada fokus sama sekali. Vicious benar-benar iblis. Dia nggak nyembuhin Agito, tapi malah ngejadiin dia bahan eksperimen monster buat disimpan di perut muridnya. Sekarang, Ayaka yang udah sekarat harus ngelawan mantan rekannya sendiri yang udah jadi zombie mutan. Gimana nasib Ayaka selanjutnya? Dan siapa target lain yang mau diburu Wormgander? Ayaka Sogo matanya terbelalak. Dia nggak bisa membohongi dirinya sendiri. Suara hatinya berteriak, Agito-san! Tapi realitanya jauh lebih gila. Ayaka mulai memeriksa satu persatu bagian tubuh yang menempel di monster itu. Ini bukan cuma mayat Agito yang dibangkitkan jadi zombie. Bukan. Ini patchwork mayat satu keluarga. Ayaka melihat bahu kanan monster itu. Dia kenal bentuknya. Itu lengannya abis Angun, batin Ayaka. Terus dia lihat ke bahu kiri, ada wajah manusia yang menempel di sana. Bagian atas wajah Brown, anak kedua Agito. Dan yang paling twisted, di ujung tentakel yang keluar dari punggungnya, menggantung sebuah kepala tanpa bola mata. Itu kepalanya White, anak ketiga Agito. Bukan cuma daging, pakaian kebesaran 4 Great Sages dan aksesoris mereka dijahit paksa secara asal-asalan ke tubuh monster itu. Nggak ada rasa hormat sama sekali. Ini benar-benar penistaan terhadap orang mati. Disrespectful tingkat dewa. Vicious benar-benar iblis. Ayaka langsung teringat momen setelah perang di Benteng Putih. Saat itu mayat keluarga Angun dievakuasi. Katanya mau diurus secara layak atau disembuhkan. Ternyata, mereka malah didaur ulang jadi monster buat ngebunuh pahlawan yang mereka lindungi. Air mata Ayaka langsung pecah. Jahat! Ini terlalu jahat! Batin Ayaka. Padahal mereka udah berjuang. Mereka mati demi melindungi kelas 2C. Mereka datang memenuhi panggilan Dewi demi dunia ini. Dan balasannya begini. Dan tiba-tiba, Shrek! Makhluk yang dulunya Agito itu menyerang. Tangan kanannya yang udah bermutasi jadi pisau daging menyabet ke arah Ayaka. Tang! Ayaka menangkis dengan unik swordnya. Refleksnya masih jalan. Analisis tempur Ayaka langsung jalan. Musuh ini kuat. Tenaga dan kecepatannya solid. Tapi, Ayaka sadar, dia bisa menangkisnya. Dibandingkan sama kecepatan gila Wormgander tadi, monster Agito ini nggak ada apa-apanya. Secara teknis, Ayaka bisa menang. Dia bisa membunuhnya. Tapi masalahnya bukan di fisik, masalahnya di mental. Aku nggak bisa bertarung seperti ini, batin Ayaka. Rasa penyesalan langsung menghantam dadanya. Dia ingat dia yang percaya sama Vicious waktu itu. Dia yang menyerahkan perawatan Agito ke Vicious. Apa ini salahku? Apa kepercayaanku pada Vicious adalah dosa? Wajah Ayaka yang penuh air mata berubah jadi ekspresi penyesalan yang dalam banget. Pertarungan jadi satu arah. Agito menyerang membabi buta. Ayaka cuma bertahan dan menangkis, gak ada serangan balik. Sambil nangkis, Ayaka terus teriak, Agito-san! Agito-san, ini aku! Kumohon, Agito-san! Berhenti! Hentikan! Gak ada respons, cuma raungan monster. Ayaka tahu dia punya celah buat nebas lehernya. Dia tahu dia bisa membunuh makhluk ini. Tapi Agito adalah orang yang pasang badan melawan monster face manusia demi ngelindungin teman-teman sekelasnya dulu. Ayaka gak sanggup nebas penyelamatnya sendiri. Enggak. Kalau aku mengakhirinya di sini dengan tanganku sendiri, itu sama saja aku. Ayaka ragu parah, tangannya gemetar, ototnya menolak buat mengayunkan pedang untuk menyerang. Dan di tengah keputusasaan itu, muncul harapan palsu di otak Ayaka.
sebuah coping mechanism. Dia mikir, gimana kalau setelah perang ini selesai, mungkin Lokelia atau apostel yang lain tahu caranya balikin mereka. Harapan naif, bro. Ayaka mikir kalau dia bunuh Agito sekarang, kemungkinan kecil apapun buat nyelamatin Agito bakal hilang selamanya. Dan gara-gara keraguan itu, slash! Ujung pisau Agito menyayat pipi Ayaka. Kulit halusnya sobek, darah merembes keluar. Itu serangan yang biasanya gampang banget dihindari Ayaka. Tapi karena mentalnya lagi chaos, dia kena. Inilah yang dimaksud Wormgander dengan menetralisir. Wormgander tahu Ayaka nggak akan tega bunuh temannya sendiri. Ini cara paling efektif buat bikin Ayaka Sogo, sang pahlawan S-Rank, jadi nggak berguna. Tapi, otak cerdas Ayaka tiba-tiba nemu ide di tengah kepanikan. Oke, kalau nggak bisa dibunuh, aku cuma perlu bikin dia nggak bisa gerak sampai perang kelar kan? Pas Ayaka mau nyoba ngelakuin itu, tiba-tiba, stop! Gerakan Agito berhenti total di udara. Ayaka kaget. Dari mulut makhluk itu terdengar suara serak yang familiar. Iya kah? Jantung Ayaka kayak mau copot. Apa tadi? Iya kah? Mata monster itu, yang tadinya kosong dan liar, tiba-tiba fokus kembali. Agito-san? Teriak Ayaka, setengah nggak percaya. Agito yang dengan sisa kesadarannya yang luar biasa, ngomong bertata-bata. Aku menggunakan teritori untuk menyisakan kesadaranku sedikit saja, supaya bisa bicara sebentar. Goks, Agito ini emang sage level tinggi, bro. Bahkan setelah dijadiin monster, dia pakai skill teritorinya bukan buat nyerang, tapi buat ngeisolasi jiwanya sendiri di dalam tubuh monster itu, biar nggak hilang sepenuhnya. Gila, respect abis buat Agito. Ayaka refleks mau lari meluk atau nyamperin Agito. Agito-san! Tapi Agito langsung ngebentak yang lemah. Jangan. Sekarang aku emang nahan tubuh ini pakai keinginanku, tapi bisa aja tubuh ini nyerang di luar kendaliku. Jadi, tetaplah di situ. Ayaka langsung ngerem langkahnya. Agito-san, aku... Sumpah, ini momen paling nyesek. Reuni macam apa ini? Ayaka yang udah babak belur mentalnya, sekarang harus menghadapi fakta kalau temennya masih hidup di dalam monster itu. Apa yang bakal diomongin Agito? Di tengah wujud monsternya yang mengerikan, Agito tersenyum. Bukan dengan mulut monster itu, tapi dengan sisa wajah manusianya yang masih menempel separuh di sana. Kamu jadi kuat ya? Aku bisa melihatnya. Suara Agito terdengar lemah, putus-putus, tapi penuh kehangatan. Agito-san dan yang lainnya, yang menuntunku. Karena kalianlah, aku bisa. Air mata Ayaka nggak bisa berhenti. Dia nggak menyekanya. Rasa bersalah ngehantam dadanya kayak palu godam. Dia ngerasa naif banget udah percaya sama Vicious. Maafkan aku. Kalau saja setelah pertempuran itu, aku memastikan keadaan Agito-san sendiri. Dan nggak nyerahin semuanya ke Vicious. Hal seperti ini nggak akan terjadi. Ayaka nangis kejer Billy Zoners. Dia nyalahin dirinya sendiri atas nasib tragis Four Great Sages. Tapi Agito dengan sisa kesadarannya malah ketawa kecil. Kamu nggak berubah ya. Selalu serius, benar-benar anak yang terlalu lurus. Ayaka yang putus asa mencoba ngasih solusi. Tunggu sebentar. Aku mungkin bisa bikin Agito-san nggak bisa bergerak untuk sementara. Setelah perang ini selesai, pasti ada cara dan... Kamu masih sebaik dulu ya. Persis seperti yang dikhawatirkan Brown. Dia pernah bilang, kebaikanmu itu saking besarnya, malah jadi bahaya buat dirimu sendiri. Masih dengan senyum di separuh wajahnya, Agito terlihat menggelengkan kepalanya pelan. Dia nolak tawaran Ayaka. Kemungkinan besar, saat Vicious mati, aku juga akan lenyap. Itu belum pasti kan? Pasti ada cara lain. Lagi pula, Ayaka... Potong Agito dengan nada lembut tapi tegas. Ada rasa sepi yang mendalam di matanya. Di dunia ini, saudara-saudaraku sudah tidak ada. Dek, Ayaka terdiam. Realita pahit langsung nampar dia. Agito lanjut ngomong. Jadi, bisakah kamu mengirimku ke tempat Abyss, Brown dan White berada, bersama dengan barang-barang tertinggal mereka yang ini? Barang tertinggal yang dimaksud Agito adalah potongan-potongan tubuh saudara-saudaranya yang dijahit paksa ke badan monsternya. Gila, dark banget coy. Agito sadar kalau dia cuma kumpulan mayat yang dipaksa hidup. Aku ingin ngobrol lebih lama sebenarnya, tapi waktunya habis. Kesadaranku mulai menipis.
Bisa mempertahankan egoku pun pasti tinggal sebentar lagi. Agito natap Ayaka dengan tatapan minta maaf. Maaf ya, aku malah membebankan peran seberat ini padamu. Padahal kamu gak suka membunuh kan? Ayaka memejamkan matanya rapat-rapat. Tangannya mencengkram gagang pedang uniknya, Intrinsic Sword, sekuat tenaga. Dia berusaha nahan emosinya, tapi air matanya tetap ngalir deras kayak sungai. Cuma ini, biarkan aku mengatakan ini, ucap Ayaka di sela tangisnya. Karena Agito-san melindungi semuanya. Melindungi Murota-san dan yang lain waktu itu. Hampir semua teman sekelas selamat dan bisa berkumpul kembali. Terima kasih. Banyak. Mendengar itu, ekspresi lega muncul di wajah Agito. Syukurlah, mereka selamat ya. Dan kalau kamu ada di sini, itu artinya pertempuran waktu itu, kita menang ya. Syukurlah. Ternyata selama ini Agito nggak tahu apa-apa Billy Zoners. Dia koma sejak lawan iblis, dan pas sadar, dia udah lagi diproses jadi monster sama Vicious. Dia mati tanpa tahu pengorbanannya berguna atau enggak. Tapi sekarang, dia tahu. Sebenarnya, kesadaranku nggak pernah kembali. Baru samar-samar kembali saat aku sedang dimanufaktur dalam wujud ini. Jadi aku nggak tahu apa yang terjadi setelah itu. Maafkan aku. Ayaka. Panggil Agito, suaranya kayak meluk perasaan Ayaka yang lagi hancur. Kalau kamu benar-benar berterima kasih, tolong biarkan aku mengucapkan terima kasih untuk yang terakhir kalinya. Ayaka tersentak. Dia paham maksudnya. Agito minta dibunuh. Dia minta dibebasin. Baik. Ayaka ngambil kuda-kuda. Dia tahu dia nggak bisa cuma sekali tebas. Musuhnya punya regenerasi tingkat tinggi. Kalau aku terus mencincangnya, dia pasti mati. Sampai kemampuan regenerasinya nggak bisa mengejar lagi. Agito-san. Ya, Agito-san. Dan seluruh Four Great Sages. Selamat jalan. Sring! Suara pedang membelah udara terdengar tajam, diikuti dengan suara sayatan yang tak terhitung jumlahnya. Tarian pedang yang menyedihkan dimulai. Ayaka mencincang Agito, lagi, dan lagi, dan lagi. Sambil ngebiarin air matanya beterbangan di udara, dia terus ngayunin pedangnya. Dia nyerang membabi buta bukan karena benci, tapi karena kasih sayang, sesuai permintaan Agito. Di tengah badai tebasan itu, Agito ngucapin kata terakhirnya. Sambil tersenyum sangat lembut. Terima kasih. Dan akhirnya, Ayaka sadar kalau potongan daging Agito udah nggak beregenerasi lagi. Monster itu mulai meleleh dan perlahan lenyap menjadi butiran cahaya atau debu, meninggalkan dunia yang kejam ini. Begitu semuanya selesai, ruangan itu sunyi senyap. Dan di keheningan itu, suara raungan tangis dari pahlawan terkuat Ayaka Sogo menggema ke seluruh penjuru ruangan. Dia nangis sejadi-jadinya, sendirian, nanggung beban dosa dan kesedihan yang gak seharusnya dia pikul. Damn, sumpah ini berat banget. Ayaka dipaksa ngebunuh temennya sendiri yang udah diubah jadi monster. Vicious bener-bener villain yang gak punya hati. Chapter depan bakal makin intens karena Ayaka sekarang sendirian lagi dengan mental yang udah hancur. Stay tune terus di Billy Zone.